Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Mutiara oleh A. Suryana Sudrajat. Warisan yang kejam. Giliran anak-anaknya diringkus dan dibunuh, Musa sendiri akhirnya dibebaskan dengan keharusan membayar denda. Inilah budaya politik yang diwaris Umar Ibnu Abdul Aziz. "Kamu kenal siapa ini?" tanya Sulaiman Ibnu Abdul Malik seraya membuka sebuah bungkusan. Ya, saya tahu," jawab Musa Ibnu Nusair, kemudian menarik napas dalam-dalam. Kedua orang ini selalu berpuasa di siang hari dan salat di malam hari. Jika benar pembunuhnya lebih baik dan lebih bertakwa dari kedua makhluk ini, biarlah laknat Allah menimpa mereka berdua. Dibanding Tariq Ibnu Ziyad yang dibiarkan hidup terlunta-lunta, nasib mantan gubernur Afrika Utara itu lebih celaka. Setelah dijebloskan ke bui, ia harus menyaksikan suguhan Khalifah Sulaiman yang amat khas itu, penggalan dua kepala, dan itu tak lain tak bukan kepala kedua putranya sendiri, Abdullah dan Abdul Aziz. Paket istimewa itu dari Afrika Utara dan Spanyol tiba di Damaskus 7 September 717. Menyusul pemakzulan Musa Ibnu Nusair, Khalifah Sulaiman mengangkat Muhammad Ibnu Yazid sebagai penguasa Afrika Utara dan Andalusia, yang oleh Musa sudah dikapling menjadi 3 wilayah dan masing-masing dikuasakan kepada ketiga putranya. Panji 5 April. Perintah pertama yang diterima gubernur baru adalah menangkap dan menghukum keluarga Musa, juga mengenakan denda 300.000 dinar per orang. Tanpa perlawanan berarti, Muhammad Ibnu Yazid berhasil meringkus Abdullah di Kairouan. Setelah disiksa, bungsu Musa ini dibunuh. Kabar ini sampai kepada Abdul Aziz di Sevilla. Cemas, ia sekalian mengambil tindakan untung-untungan, memproklamasikan Andalusia lepas dari Damaskus dan Afrika Utara. Siapa tahu pemberontakannya sukses. Khalifah Sulaiman yang marah mendengar ulah itu mengirimkan tim buru sergap 5 orang, di antaranya Habib Ibnu Abi Ubaidah, cucu Uqbah Ibnu Nafi R.A. yang pernah dianiaya Musa. Abdul Aziz dibunuh ketika sedang salat di masjidnya di Sevilla. Yang menyedihkan, di samping tragedi pembunuhannya, tersebar pula berita perilaku Abdul Aziz sebagai pemimpin yang berkaitan dengan istrinya, Ancelona, yang tak lain janda Raja God itu. Sang istri konon menghendaki Abdul Aziz bertingkah sebagai raja pula, mengenakan mahkota, dan setiap yang menghadap harus bersujud. Adat raja-raja Eropa itu ditolak Abdul Aziz karena tidak ada referensinya dalam Islam. Tapi gosip lain menyebutkan Abdul Aziz membangun kapel khusus untuk permaisuri yang Katolik itu dekat pintu masjidnya. Padahal mami si Asim ini
yang karena anak dari Abdul Aziz itu maka ia dipanggil Ummu Asim, sudah masuk Islam. Tapi bahkan Abdul Aziz sendiri disebut-sebut sudah menjadi Kristen. Maka marahlah kaum muslimin Andalusia dan Abdul Aziz tewas dibunuh. Begitu diberitakan, gampang diduga gosip ini kerjaan para intel Sulaiman. Akan hal sang ayah Musa ibnu Nusair akhirnya bebas, hanya saja diisyaratkan membayar sejumlah denda yang untuk mengangsurnya harus minta sumbangan ke sana sini. Selama setahun meminta-minta, tak sanggup juga dia melunasi cicilan hingga menemui ajalnya 717 di Hijaz. Padahal siapa pula yang menghadiahi Daulat Umayyah dengan wilayah Andalusia yang luas dan eksotis itu kalau bukan Musa ibnu Nusair dan jenderalnya Tariq ibnu Jihad. Musa kelahiran 19 Hijrah 640 Masehi, dulunya budak Abdul Aziz ibnu Marwan, kakinya pincang, pernah menjadi pegawai pajak di Basrah, dipecat oleh Hajjaj ibnu Yusuf, panglima perang yang juga kepala keuangan negara, karena korupsi. Takut dihukum, Musa lari ke Mesir, minta perlindungan kepada mantan bosnya Abdul Aziz, adik khalifah yang gubernur di sana. Diterima. Bahkan ayah Umar ibnu Abdul Aziz ini mengajak Musa ke Damaskus, mohon pengampunan langsung kepada Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan. Abdul Aziz wafat pada 704. Kursi gubernur Mesir diisi adiknya Abdullah ibnu Marwan atau Marwan Abdul Aziz. Abdullah, nama-nama ini diabadikan Musa ibnu Nusair sebagai nama anak-anaknya pula. Setahun kemudian Abdul Malik ibnu Marwan mangkat dan naiklah putranya Al-Walid. Khalifah inilah yang memisahkan kembali Afrika Utara dari Mesir dan sekaligus mengangkat Musa sebagai gubernurnya. Sementara Mesir tetap di tangan pamannya Abdullah ibnu Marwan. Yang ada di kepala Musa waktu itu adalah membuktikan kemampuannya kepada Damaskus, Aljazair, Tunisia, Libya, Maroko berhasil ia kuasai penuh. Setelah sukses di Afrika Utara bagian barat inilah ia melirik Andalusia dan mengirim Panglima Tariq ibnu Jihad, mantan budaknya yang dahsyat itu, ke sana. Sukses, Musa menyusul, berjaya pula. Tapi begitulah nasib bicara lain ketika Sulaiman naik tahta pada 715. Sulaiman sendiri memerintah hanya 2 tahun. Pada 717, kepala negara yang bengis dan gemar foya-foya ini mangkat. Beruntung penggantinya adalah Umar ibnu Abdul Aziz yang kelak dikenal sebagai khalifah yang adil, sangat saleh, dan menghindari hidup mewah. Para pejabat dan gubernur yang sewenang-wenang langsung dipecat. Pendeknya, seperti kata Hamka, agak sempit nafas anak raja-raja yang telah biasa hidup mewah itu setelah dia memegang pemerintahan. Sayang juga, baik Musa maupun Tariq sudah tiada beritanya. Panji Masyarakat nomor 51 tahun 12 April 2000, halaman 102. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.